Rising above the crowd merupakan perjalanan yang tidak mudah. Maka Anda perlu membangun 3 lapis keamanan. Pada video sebelumnya kita telah membahas lapisan pertama yaitu personal security. Di video ini kita akan membahas lapisan yang kedua yaitu environmental security. Yuk, kita mulai. Jika Anda sudah memiliki ketiga pelindung pengaman pribadi dengan baik, berarti Anda sudah cukup percaya diri untuk bisa mengarungi lautan ketidakpastian yang harus ditempuh dalam perjalanan menuju rise above the crowd. Nah, sekarang waktunya bagi Anda untuk membangun 3 pengaman lingkungan Anda atau environmental security. Lingkungan yang dimaksud adalah orang-orang yang ada di sekitar Anda. Lingkungan ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena bisa menghambat atau justru memudahkan perjalanan Anda menuju puncak. Oleh sebab itu, Anda perlu membangun lingkungan yang tepat. Banyak orang hebat dan berpotensi besar itu tenggelam hanya karena mereka berada di lingkungan yang salah. Sebaliknya, ada juga orang yang awalnya biasa aja kemudian bisa melesat naik, terdorong oleh lingkungannya. Maka, menjadi penting bagi Anda untuk mengamankan lingkungan Anda. Pastikan lingkungan itu selalu mendorong Anda bergerak naik. Pada video berikut ini, saya akan mengulas sekaligus memandu Anda membangun 3 pengaman lingkungan. Nah, kita mulai dari yang pertama sekaligus yang paling utama, yaitu tim Anda sendiri. Tidak perlu lagi ya saya meyakinkan Anda tentang pentingnya memiliki sebuah tim hebat. Begitupun menjelaskan bagaimana sebuah tim bisa membuat Anda melesat cepat melampaui pemain lain di industri atau profesi Anda. Semua orang sudah menyadari tentang hal itu. Sehingga siapapun menginginkan punya tim impian. Namun lucunya, hanya sedikit saja yang benar-benar berupaya membangun tim impian. Kesalahan kebanyakan orang yang mau rise above the crowd itu adalah fokus hanya pada dirinya sendiri. Mereka sibuk menjadikan dirinya hebat dan lupa membangun tim yang hebat. Keberhasilan mereka hanya diukur dari penampilan cemerlangnya di atas panggung saja. Bukan diukur dari seberapa cemerlang tim mereka mampu terus-menerus memberikan panggung bagi dirinya. Michael Jordan pernah berkata, pemain yang hebat bisa memenangkan pertandingan, tetapi hanya tim yang hebat yang mampu memenangkan kejuaraan. Seberapapun hebatnya seseorang, pasti dia punya keterbatasan dan kelemahan. Namun, jika Anda bisa mensinergikan kehebatan dari masing-masing anggota tim, maka keterbatasan dan kelemahan itu bisa menghilang. Anda bersama tim bisa menjadi sebuah kekuatan yang tidak terkalahkan. Kesalahan lain, selain fokus pada dirinya, adalah banyak orang terlalu pelit untuk berinvestasi membangun sebuah tim. Jangankan untuk mengembangkan kemampuan anggota tim. Untuk mempekerjakan orang lain aja, mereka pun sudah enggan. Mereka tuh menghitung bahwa semua itu akan jadi biaya yang mengurangi pendapatannya. Terlebih lagi apabila tim yang dimaksud adalah partner yang setara dan berbagi panggung dengan mereka. Bukan hanya sekedar anak buah loh ya. Nah, mereka itu takut suatu saat nanti akan dikhianati atau setidaknya ditinggalkan oleh mereka. Sehingga semua investasi mereka jadi sia-sia. Nah, semua itu membuat mereka berpikir ribuan kali sebelum serius membangun sebuah tim. Tim yang hebat tentu tidak terbangun dengan sendirinya. Anda harus membangunnya tahap demi tahap. Merekrut orang-orang terbaik untuk bergabung dalam tim baru sebuah permulaan. Selebihnya, Anda harus mampu membuat mereka bekerja sinergis untuk bisa mencapai tujuan bersama. Jangan ragu untuk berinvestasi pada tim. Arahkan mereka. Beri mereka purpose yang agung. Latih mereka dan tempa mereka. Bangun lingkungan kerja yang kondusif. Berikan mereka kepercayaan untuk mengambil peran yang strategis. Berikan pula penugasan yang menantang, sehingga memaksa mereka untuk naik kelas. Dan yang paling penting, pastikan Anda selalu ada untuk mereka. Dukung mereka tanpa mengenal lelah, dan apresiasi setiap pencapaian mereka sekecil apapun. Hal yang kedua yang bisa memberikan Anda pengamanan lingkungan adalah sahabat. Mentor saya pernah berkata, bertemanlah dengan semua orang, namun pilihlah sahabat kamu. Sahabat adalah orang-orang yang Anda sering menghabiskan waktu bersamanya. Anda curhat dan meminta solusi padanya. Begitu pula sebaliknya. Mau nggak mau, suka nggak suka, sahabat akan mewarnai diri kita. Pepatah mengatakan, jika kamu bergaul dengan pandai besi, maka kamu akan terpecik api.
Dan jika kamu bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kamu pun akan tercium wangi. Tanpa disadari, sahabat akan mempengaruhi cara kita berpikir. Juga bagaimana kita menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Maka untuk rise above the crowd, Anda perlu punya sahabat sejati. Seorang sahabat sejati memiliki kepedulian yang tinggi pada Anda. Mereka ingin Anda berhasil. Dan karena itu, mereka bersedia berkorban. Mereka berani mengkritik, bahkan menegur Anda secara keras jika itu memang diperlukan. Mereka akan selalu melindungi Anda dari apapun, termasuk dari bahaya yang datang dari diri Anda sendiri. Dan tidak banyak orang yang bersedia menjadi sahabat. Karena yang banyak Anda temukan itu justru orang-orang yang hadir hanya sebagai kaki tangan saja. Nah, kaki tangan itu adalah orang-orang yang dekat dan selalu mengiyakan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Mereka hanya memuji-muji serta mendukung apapun yang kita lakukan tanpa memikirkan apakah itu baik atau enggak untuk kita. Semakin tinggi jabatan Anda dan semakin hebat Anda di mata orang lain, akan semakin banyak kaki tangan yang mendekat. Tetapi pada saat yang sama, akan semakin sedikit Anda memiliki sahabat. Kaki tangan hanya akan membuat Anda berpuas diri. Itulah kepuasan yang menjebak Anda untuk terus berada di zona nyaman dan terlena. Sehingga lalai untuk memperbaiki kekurangan diri. Sedangkan sahabat akan menjaga dan membantu Anda untuk tetap berada di jalur terbaik. Sahabat itu langka. Jadi ketika Anda menemukan seorang sahabat, maka peliharalah mereka dengan baik. Selain di tempat kerja, komunitas adalah tempat yang mengasyikkan untuk mencari sahabat. Masuklah ke dalam komunitas yang memiliki visi dan nilai-nilai yang sama dengan Anda. Komunitas itu bisa berupa komunitas hobi, komunitas sosial, maupun komunitas profesi. Jadilah anggota komunitas yang aktif. Jangan gabung hanya pada saat Anda sedang senang aja ya. Libatkan diri Anda justru pada saat di masa-masa sulit, karena justru pada saat itulah Anda akan menemukan siapa sesungguhnya sahabat Anda. Jadi, siapa sahabat Anda? Jaga mereka ya dengan baik ya, dan jangan biarkan mereka menjauh dari Anda. Punya 1 atau 2 sahabat itu sudah bagus walaupun belum cukup tentu saja. Oleh karenanya mulai sekarang perbanyaklah sahabat sejati. Anda yang sudah pernah membaca 2 buku saya sebelumnya, yaitu Kubik Leadership dan DNA Sukses Mulia, pasti sudah mengenal frase tabung epos. Epos merupakan singkatan dari energi positif, yaitu semua bentuk kebaikan yang Anda pancarkan. Bentuknya bisa mulai dari sesuatu yang tersamar dan orang lain tidak mengetahuinya, seperti doa tulus untuk sahabat, sampai dengan memberikan bantuan besar yang terlihat oleh orang banyak, seperti membagi-bagikan sembako kepada ribuan orang miskin. Epos terkait erat dengan wujud ketiga dari pengamanan lingkungan Anda. Nah, di dalam kedua buku saya tadi, saya bersama 2 sahabat saya, Jamil Azaidi dan Farid Poniman, berargumen bahwa tidak ada satu kebaikan pun yang sia-sia. Semua epos yang kita keluarkan pasti akan kembali kepada kita dengan jumlah energi positif yang sama. Tidak semua epos yang kita keluarkan akan mendapat balasan secara kontan. Ada kalanya ketika kita menolong orang lain, mereka tidak membalas kebaikan itu kembali. Ketika kita sudah bekerja secara maksimal, ternyata nggak dibayar sesuai dengan keringat yang kita keluarkan, nggak usah khawatir. Karena pada saat itulah epos Anda masuk ke dalam tabungan epos. Tabungan epos Anda suatu saat itu akan mencair dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang Anda alami secara tidak terduga. Kebaikan-kebaikan yang tak terduga itu disebut dengan keberuntungan. Semakin banyak tabungan epos Anda, maka akan semakin besar keberuntungan Anda. Kemudian, apa kaitannya nih epos dengan upaya kita untuk rise above the crowd? Nah, gini ya penjelasannya ya. Kita bisa mempersiapkan perjalanan untuk rise sebaik mungkin. Tapi ingat ya, kita tidak akan pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Bisa saja hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi justru malah terjadi. Nah, pada saat itulah kita perlu keberuntungan berpihak pada kita. Oleh karenanya, perbanyaklah tabungan epos. Maka, hal yang ketiga yang menjadi pengaman lingkungan kita adalah orang-orang di sekitar kita yang dapat kita jadikan sebagai ladang tabungan epos. Bisa jadi mereka adalah tetangga, karyawan, atasan, atau kolega Anda. Bahkan orang-orang yang sama sekali tidak Anda kenal. Berikanlah kebaikan kepada mereka jauh melampaui kebaikan yang Anda terima dari mereka. Supaya Anda punya tabungan epos yang banyak. Nah, bantulah sebanyak mungkin orang tanpa meminta balasan. Bekerjalah dengan nilai kerja yang lebih besar dari nilai upah yang Anda terima.
selisih EPOS itulah yang nantinya akan menjadi tabungan EPOS Anda. Pastikan Anda memiliki tabungan EPOS yang banyak, sehingga perjalanan untuk rise hingga ke puncak tertinggi akan selalu dipenuhi dengan berbagai keberuntungan. Nah, itulah 3 wujud keamanan lingkungan yang menjadi lapisan pengaman kedua Anda untuk menuju rise above the crowd. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas lapisan pengaman yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu keamanan pasar, market security.